Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ryan Aradito dengan NPM 224111204, kelas manajemen 22C dari Universitas Teknokraт Indonesia. Manajemen kas merupakan sistem pengelolaan atas sumber daya kas suatu organisasi. Tujuan dasar manajemen dari kas adalah memelihara besarnya investasi perusahaan dalam bentuk kas serendah mungkin, namun tetap menjaga operasional perusahaan secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, jumlah kas yang ada dalam perusahaan harus maksimum, tapi juga bunga bisa diperoleh dari penginvestasian kas tersebut dalam surat berharga dan deposito jangka pendek. Pengertian lain menyebutkan bahwa manajemen kas adalah usaha pengelolaan suatu organisasi dalam menggunakan kas atau sumber daya likuid yang dimiliki dengan cara yang tepat. Menggunakan kas atau sumber daya likuid dimiliki oleh organisasi harus dilakukan seoptimal mungkin. Manajemen kas yang baik dan efektif meliputi pembuatan rencana atau anggaran yang tepat untuk menjaga keseimbangan antar tingkat likuiditas perusahaan namun tetap dapat meningkatkan profitabilitas. Tujuan utama dari manajemen kas yang baik perusahaan adalah dapat mendanai pengeluaran tepat pada waktunya dan memenuhi setiap kewajiban ketika jatuh tempo. Tujuan dari manajemen kas antara lain yaitu yang pertama, menyimpan seminimal mungkin saldo menganggur dalam sistem perbankan dan menekankan seminimal mungkin biaya-biaya yang terkait dengan penyimpanan saldo tersebut pada sistem perbankan. Yang kedua, mengurangi resiko operasional, risiko kredit, dan risiko pasar yang terkait dengan kegiatan pemerintah dan pendanaan kegiatan pemerintah. Yang ketiga, penambahan fleksibilitas perusahaan dalam menentukan kapan menerima kas ditandingkan dengan pengeluaran kas. Yang keempat, mendukung kebijakan-kebijakan keuangan lainnya. Selanjutnya, fungsi kas. Yang pertama, mengeliminasi saldo kas menganggur. Yang kedua, mendepositokan penerimaan tepat pada waktunya. Yang ketiga, mendepositokan penerimaan tepat pada waktunya. Motif manajemen kas. Yang pertama, motif transaksi. Motif ini didasari karena perusahaan perlu mengadakan kas untuk memenuhi kebutuhan yang berhubungan dengan transaksi dalam kegiatan operasional perusahaan, seperti membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, membayar dividen, pajak, dan lain sebagainya. Yang kedua, motif spekulasi. Motif ini timbul karena peluang atau kesempatan yang dapat diperoleh perusahaan. Kas untuk spekulasi diperlukan agar perusahaan dapat memanfaatkan kesempatan dan peluang bisnis yang menggantung seperti suku bunga yang menarik, perubahan nilai tukar mata uang asing, dan lain sebagainya. Yang ketiga, motif berjaga-jaga. Perusahaan mengadakan kas untuk mengamankan kegiatan perusahaan terhadap kondisi yang bersifat tidak pasti atau tidak terduga, seperti terjadinya bencana alam dan lain sebagainya. Yang keempat, motif saldo kompensasi. Motif saldo kompensasi merupakan salah satu alasan perusahaan mengadakan kas. Perusahaan memiliki saldo kas tertentu di bank dalam bentuk rekening giro sebagai kompensasi atau jasa dan pelayanan bank yang diberikan kepada perusahaan. Selanjutnya, unsur-unsur manajemen kas. Yang pertama, perencanaan atau forecasting. Tujuan dari perencanaan adalah untuk memberikan pedoman yang cukup dan tepat waktu dalam rangka menentukan tindakan atau mencapai pengendalian yang baik atas arus kas organisasi. Yang kedua, manajemen arus kas. Mobilizing and managing the cash flow. Mobilisasi kas meliputi dua area fungsi, yaitu mempercepat piutang dan pengendalian pengeluaran. Yang ketiga, mengendalikan saldo bank. Memberi pengendalian yang ketat pada saldo bank menjadi sangat populer sebagai salah satu prinsip dalam manajemen kas. Yang keempat, investasi kelebihan kas. Kas di tangan, cash on hand, untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kewajiban harus diinvestasikan ke dalam surat berharga jangka pendek. Sebagai organisasi yang tidak berorientasi pada keuntungan, organisasi pemerintah didorong untuk menggunakan surat berharga jangka pendek yang mempunyai karakteristik likuiditas yang tinggi dan mudah diubah menjadi kas baik melalui pasar modal maupun karena jatuh tempo.
Selanjutnya model-model manajemen kas. Yang pertama model Baumol. Menurut Baumol, kebutuhan kas dalam perusahaan hampir mirip dengan pemakai tersedia. Maka dari itu, Baumol berkata jika manajemen kas dan manajemen perusahaan memiliki satu kesamaan jika ditinjau dari aspek keuangan. Jika sebuah perusahaan memiliki saldo kas yang tinggi, maka perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk menginvestasikan dana yang dimilikinya tersebut jika terdapat kesempatan investasi lain yang akan lebih menguntungkan. Begitupun juga sebaliknya. Model Baumol mengasumsikan bahwa pemakaian kas selalu konstan setiap waktu. Model ini tidak cocok untuk kondisi ketidakpastian pemakai kas. Yang kedua, model Miller-Orr. Model Miller-Orr mengasumsikan bahwa saldo kas berfluktuasi dari waktu ke waktu secara random, acak. Model ini lebih cocok untuk diterapkan oleh banyak perusahaan yang saldo kasnya berfluktuasi. Model ini pada dasarnya menentukan batas atas dan batas bawah saldo kas, serta menentukan saldo kas yang optimal yang perlu dimiliki oleh perusahaan. Dalam model manajemen kas ini, baik pemasukan maupun pengeluaran kas turut disertakan. Model ini berasumsi bahwa arus kas bersih harian, arus kas masuk dikurangi arus kas keluar, tersebar secara normal. Arus kas bersifat dapat berupa nilai yang diharapkan, expected value, atau bisa juga disebut nilai lebih tinggi atau nilai yang lebih rendah. Itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih.